Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiat Ginadewani Alim dengan NIM 0566654437 dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Kota Malang. Di sini saya akan membuat video tentang struktur data, yaitu tentang BVS dan juga DBS dan juga DFS. Baik, jadi untuk cara kerja program DFS adalah dengan mengidentifikasikan cara kerja program DFS adalah dengan mendefinisikan graf berisi 10 node A0 sampai A9 beserta hubungan antara node yang disimpan ke dalam array. Array tersebut kemudian dikonferensi menjadi adserved list, yaitu struktur data yang menyimpan daftar tetangga untuk setiap node. Misalnya, A0 memiliki tetangga A1 dan A2, sedangkan A1 memiliki tetangga A0, A2, dan A4. Konversi ini dilakukan dua arah karena graf bersifat tidak searah. Artinya, jika A0 terhubung ke A1, maka A1 juga terhubung ke A0. Setelah graf terbentuk, program menjalankan fungsi DFS dimulai dari A0. Fungsi ini bersifat rekursif, artinya ia akan memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk menelusuri graf sedalam mungkin sebelum berpindah ke cabang lain. Setiap kali mengunjungi sebuah kode, program langsung menandai sebagai sudah dikunjungi dan memasukkannya ke dalam stack, kemudian mencetak langkah tersebut ke layar. Stack berfungsi sebagai catatan perjalanan dan yang merekam node mana saja yang sudah dilalui. Pada setiap node yang dikunjungi, program memeriksa apakah node tersebut adalah target yang dicari. Jika iya, program langsung mencetak jalur lengkap dan berhenti. Jika tidak, program terus-menerus mencari ke tetangga-tetangga yang belum dikunjungi. Jika semua tetangga sudah dikunjungi, namun target belum ditemukan, program melakukan backtrack,
yaitu kembali ke node sebelumnya dengan cara mengeluarkan node dari stack lalu mencoba cabang lain yang belum dieksplorasi. Sebagai contoh, saat mencari A7, program mengunjungi A0 terlebih dahulu, lalu menyelam ke A1, kemudian ke A3, dan akhirnya menemui A7. Jalur yang membentuk adalah A0, A1, A3, kemudian A7. Untuk jalur yang tidak selalu merupakan jalur terpendek karena DFS mengutamakan kedalaman, bukan jarak. Cara kerja program DFS adalah menggunakan graf dan asimetris yang sama dengan DFS. Perbedaan utamanya terletak pada cara menelusuri graf. Jika sebelumnya menyelam sedalam mungkin, maka DFS justru menjelajahi graf secara melebar, yaitu mengunjungi semua node dalam satu level terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Untuk melakukan ini, DFS menggunakan struktur data Queenie yang bekerja dengan prinsip FIFO. Node yang pertama masuk akan pertama keluar. Selain Queenie, program juga menggunakan array parent yang bertugas mencatat dari node mana setiap node ditemukan. Array ini penting karena nantinya digunakan untuk merekonstruksi jalur terpendek. Program dimulai dengan memasukkan A0 ke dalam Queenie dan menandai sebagai sudah dikunjungi. Kemudian program masuk ke dalam perulangan di mana setiap iterasinya mengambil satu kode dari depan Queenie, memeriksa apakah node itu adalah target, lalu memasukkan semua tetangganya yang belum dikunjungi ke dalam queue. Proses ini merupakan pencarian berjalan berlapis. Level 0 adalah A0, level 1 adalah A1 dan A2, level 2 adalah A3, A4, A5, dan A6. Begitu juga seterusnya. Saat target ditemukan, program tidak langsung menyelesaikan begitu saja. Program menelusuri balik array parent, mulai dari node target hingga kembali ke node awal, mengumpulkan nama-nama node yang dilalui, kemudian membalik urutannya untuk mendapatkan jalur dari awal ke target.
Hasilnya adalah jalur terpendek yang pasti optimal karena BFS selalu menemukan target melalui rute dengan jumlah langkah paling sedikit. Sebagai contoh, saat mencari A8, BFS menemukan bahwa jalur terpendek adalah A0, A1, A4, A8 dengan panjang 3 edge, bukan semisal A0, A2, A5, A8 yang sama panjangnya. Karena BFS mengeksplorasi secara merata dan menentukan yang pertama kali tercapai. Jadi begitulah tugas 3 yang saya kerjakan tentang BFS dan juga DFS. Jika ada kesalahannya, saya dengan senang hati dengan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.